Hai kamu, dengarkan ini. Ya, kamu. Ketika kamu mendengarkan ini, kamu akan mengerti kenapa aku membacakannya untukmu. Aku tahu sakitnya seperti apa. Aku pernah di sana dan aku pernah merasakannya. Tapi tidak apa, masih banyak doa yang bersamamu. Dan nanti kamu akan mengerti kalau sakitnya hanya sementara. Tapi nanti bukan sekarang. Bertahan dulu karena sakitnya pasti berlalu. Pada saat kamu mendengarkan ini, bisa jadi sakitmu sudah pergi, bisa jadi juga belum. Tapi aku harap sakitmu sudah pergi. Aku harap kamu sudah menemukan rahasia melepaskan dan kembali berjalan. Kalaupun belum, tidak apa, suatu hari kamu pasti akan berjalan lagi. Mungkin dibantu oleh seseorang yang mengajakmu berdiri dan berjalan lagi sampai ke sebuah titik nyaman yang membuatmu sembuh dari rasa sakitmu itu, yang bersusah payah meyakinkanmu bahwa tidak banyak kebahagiaan di masa lalu, yang mungkin dia menggandengmu atau memapahmu kalau perlu, asal kamu terus berjalan pelan, selangkah demi selangkah. Kamu mungkin akan terperosok jatuh, tapi dia akan membantumu berdiri. Kamu mungkin juga akan tertarik kembali ke masa lalu, tapi dia akan tersenyum dan menarikmu menjauh lagi. Kita berjalan dulu, katanya. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh kembali meratapi masa lalumu. Ketika dia mengatakan itu, dia tahu kamu tidak akan memilih itu. Dia percaya kamu lebih dari kamu mempercayai dirimu sendiri. Pada saat itulah kamu teringat dengan kata meratapi. Iya, kamu ternyata selama ini memang terlalu meratapi, membuang waktumu hanya untuk terus menghayati setiap rasa sakitnya, kehilangannya, kesedihannya. Kamu lupa seberapapun indahnya pemandangan di luar tidak akan terlihat jelas kalau jendelanya berembun. Harus dibersihkan dulu jendelanya dan lihat keluar. Harus dibersihkan dulu ratapanmu, baru bisa melihat bahwa ada kebahagiaan yang banyak di luar sana. Syukurlah kamu menyadarinya sebelum semuanya terlambat. Tetapi kalaupun kamu sudah sampai ke titik nyaman, kadang lukanya tidak hilang. Seringkali justru meninggalkan bekas. Tidak apa, yang penting sakitnya tidak terasa lagi, bukan? Bisa jadi ketika kamu mengingat bekasnya, malah akan membuatmu bercerita bangga. Ini luka karena bla 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 dan berakhir dengan pada akhirnya aku bisa melepaskannya. Lalu kamu tersenyum mengenang betapa jatuhnya kamu ketika itu. Tapi ternyata kamu kuat menghadapinya. Kamu bahkan tidak mengira kamu bisa sekuat itu sebelumnya. Sejak itu, sampai mendengarkan ini dan semoga juga sampai nanti, kamu selalu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu sebenarnya kuat. Kamu hanya jangan fokus pada kejatuhannya, tapi lebih kepada apa yang kamu miliki, bertahan dan terus berjalan. Kemudian pasti nanti kamu akan bisa bermimpi lagi. Dan hey, mungkin juga kamu jatuh cinta lagi, menikmati kembali rasa hangat yang serupa seperti sebelum kamu kehilangan, punya gairah yang meluap-luap dan membuatmu susah terlelap. Kali ini kamu harus menjaganya sekuat kamu bisa. Pantaskan dirimu untuk mimpi dan cinta yang ini, agar kamu tidak gagal atau kehilangan lagi. Oh iya, jangan lagi sekedar menjadi diri sendiri, itu tidak akan lagi cukup. Jadilah yang terbaik dari diri sendiri, itu baru cukup. Sekedar menjadi diri sendiri akan membuatmu terus mencari alasan bahwa kamu sudah berusaha maksimal mungkin dan bahwa inilah apa adanya kamu. Tidak, kamu bisa melakukan lebih baik dari itu dan kamu tahu benar itu. Jadi, berhenti beralasan menjadi diri sendiri dan mulai menjadi yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu. Kemudian kamu nanti akan lelah. Itu wajar, tidak apa. Istirahat sebentar, tapi setelah itu bangun dan berjalanlah lebih cepat lagi. Kalau perlu berlari sekencang-kencangnya demi Tuhan. Kejarlah apa yang kamu inginkan dengan apapun yang kamu bisa. Jangan lagi kamu kehilangan kesempatan. Lakukan saja itu dan jangan dulu mengeluh. Bahkan jangan pernah mengeluh. Mengeluh selalu membuat apapun yang kamu lakukan malah bertambah berat. Dan setelah berjuang sekeras itu, kalaupun kemudian kamu tidak dapat mendapat mimpi dan cintamu yang ini, tidak apa. Setidaknya kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Kualitasmu sudah meningkat dan percayalah, kamu akan mendapatkan apa yang pantas untukmu. Jadi, semakin baik dirimu, kamu pun akan mendapatkan yang sebaik kamu. Mungkin lebih, jadi lelahmu tidak pernah rugi sama sekali. Mungkin kamu juga akan jatuh, karena untuk mencapai mimpi dan cintamu tidak semudah mengedipkan mata. Akan ada hal-hal keras yang menghantammu,
Tidak apapun yang terjadi, kamu hanya harus bangun dan berjalan lagi. Karena kalau kamu belum mati, berarti kamu masih baik-baik saja. Kamu bisa berjalan, berpikir, melihat, mendengar, dan banyak hal lainnya. Lihat kan, kamu baik-baik saja. Kamu hanya jatuh, melukaimu, tapi tidak membunuhmu. Gunakan semua kekuatanmu untuk bangun dan berjalan lagi. Karena yang harus kamu lakukan untuk berbahagia hanya berjalan lagi. Selama kamu terus berjalan, pasti akan ada suatu titik yang hatimu mengatakan, di sini penuh kebahagiaan. Maka kamu memutuskan untuk berhenti berjalan dan tinggal. Pun ketika itu terjadi, kamu menemukan kebahagiaan, bagikan, jangan kamu simpan sendiri. Jangan khawatir, kebahagiaan tidak pernah habis. Ketika membahagiakan, justru kamu menerima lebih banyak kebahagiaan. Sama seperti orang tua yang membelikan anaknya sepeda atau mainan. Anaknya berbahagia, tapi orang tuanya jauh lebih berbahagia ketika anaknya berbahagia. Lalu hangatnya menyebar dari mata ke hati, lalu kemana-mana. Kebahagiaan itu tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Terakhir, sebelum kamu selesai mendengarkan ini, kamu harus mengingat satu hal. Selesaikan apa yang kamu mulai. Seperti pertandingan sepak bola, tidak peduli berapa banyak gol disarankan ke gawangmu, kamu harus bermain sampai pertandingan selesai. Kita tidak bisa berhenti di tengahnya hanya karena kita sudah kemasukan banyak gol dan tidak mungkin menang. Pertandingan adalah pertandingan, selesaikan. Hidup adalah hidup, selesaikan. Walaupun kamu dihantam dari segala sisi kehidupan, jangan berhenti. Selesaikan pertandinganmu. Ini bukan ramalan, ini hanya tulisan. Kamu akan membacanya di masa depan, entah beberapa bulan lagi, setahun atau jauh setelah ini. Yang penting, ketika kamu membaca surat ini, kamu ingat bahwa kamu juga menulis surat ini, dan kamu tahu bahwa segala sesuatu pasti akan terjadi. Seperti yang kamu tuliskan sekarang ini, jatuhnya, sakitnya, perjuangannya, semuanya. Jika kamu merasa lemah, baca tulisan ini lagi, lalu bangun dan berjalan lagi. Terus saja sampai pertandinganmu berhenti. Apapun, jangan sampai kamu yang memutuskan untuk berhenti. Biar Tuhan yang memutuskan kapan kamu boleh berhenti. Tulisan ini, aku dan kamu akhiri di sini, dariku dan untukku sendiri.